Halo traders, salam investasi. Kembali kita berjumpa di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex untuk membahas bagaimana perkembangan pada perdagangan mata uang asing pada minggu ini. Beberapa perkembangan positif muncul ke permukaan di akhir tahun ini, di mana pada minggu lalu laporan dari ekonomi Amerika Serikat menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada sektor tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan pada NFP dan turunnya tingkat unemployment rate di negara tersebut. Kabar itu cukup baik mengingat beberapa kabar buruk sebelumnya cenderung mendominasi pasar. Dan terkait dengan perkembangan hal tersebut, mata uang dolar AS cenderung menguat pada minggu lalu. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana sterling pada minggu lalu bergerak sedikit melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu euro sedikit menguat terhadap dolar AS, sedangkan Aussie sedikit melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun demikian, mata uang dolar AS masih belum mampu mengatasi tekanan dari mata uang safe haven seperti franc Swiss dan yen Jepang sehingga melemah pada minggu lalu. Adapun pada awal minggu ini, sterling kembali berbalik menguat tipis terhadap dolar AS. Demikian juga euro berbalik menguat. Lalu Aussie juga berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk minggu ini, secara umum dolar Amerika Serikat bergerak melemah terhadap mata uang utama lainnya, di mana terhadap franc Swiss maupun yen Jepang juga terpantau masih melemah. Terdapat beberapa perkembangan yang cukup mengejutkan dari Uni Eropa, di mana diumumkan bahwa Perdana Menteri Italia merencanakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika rencana anggaran yang akan diajukan dapat diloloskan. Tekanan terhadap Perdana Menteri Italia ini datang dari mantan PM Italia yaitu Silvio Berlusconi yang menarik dukungan terhadap PM yang sekarang yaitu Mario Monti. Yang cukup mengkhawatirkan dari hal ini adalah bahwa sikap dari mantan PM Silvio Berlusconi yang cenderung menolak kebijakan austerity di Uni Eropa. Hal ini akan memberikan suatu tekanan ataupun memperkeruh suasana, di mana banyak sekali suara-suara yang menolak untuk dilanjutkannya program austerity ini. Lalu berikutnya adalah bahwa terdapat laporan ekonomi Jepang secara teknis kembali terpuruk ke dalam resesi. Hal ini dilaporkan dengan adanya kontraksi pada PDB kuartalan negara tersebut yang diumumkan pada awal minggu ini. Masih hal buruk lainnya ialah bahwa kendala fiscal cliff di Amerika Serikat masih samar. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya suatu sinyal yang cukup kuat yang akan menunjukkan akan terjadinya suatu kesepakatan antara pihak Partai Republik dengan pihak Presiden Obama. Kendati demikian, kabar yang baru saja datang menunjukkan ada suatu kabar yang akhirnya positif, yaitu bahwa indikator Jerman ZEW Economic Sentiment dilaporkan naik pesat dari minus 15,7 menjadi positif 6,9. Hal ini merupakan suatu kejutan yang cukup menggembirakan, di mana secara umum sebelumnya diperkirakan oleh sejumlah ekonom indikator tersebut akan mengalami kenaikan namun tidak sepesat dari data aktual. Selain itu, indikator ZEW Economic Sentiment untuk kawasan euro juga dilaporkan meningkat sangat pesat. Dikemukakan bahwa terjadinya peningkatan optimisme investor maupun analis terhadap ekonomi Jerman ialah bahwa terdapat proyeksi negara tersebut akan terhindar dari resesi pada tahun depan. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi, namun demikian
kinerja ekonomi Jerman dapat disampaikan lebih baik dibandingkan dengan ekonomi negara lainnya, sehingga terjadi suatu optimisme yang sangat pesat di akhir tahun ini. Dampaknya terhadap perdagangan mata uang asing dapat kita lihat di mana secara teknikal telah terjadi pola breakout pada support channeling down. Dan kisaran 1.2871 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini. Lalu 1.3074 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Kendati secara teknikal belum terjadi suatu sinyal adanya kenaikan, namun laporan terakhir secara fundamental diperkirakan akan memberikan suatu dampak yang cukup positif terhadap pergerakan mata uang euro. Sehingga sentimen kami untuk mata uang ini adalah bahwa euro dapat berbalik menguat pada minggu ini setelah pada minggu lalu sedikit melemah. Lalu berikutnya adalah perdagangan mata uang pound sterling Inggris melawan dolar Amerika Serikat, di mana secara teknikal kisaran 1.5968 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini, dan 1.6205 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sedikit lebih baik dibandingkan dengan euro, mata uang sterling terpantau masih berada di dalam pola channeling up. Dan seperti halnya euro, sterling diperkirakan akan memperoleh suatu dorongan positif sehingga untuk minggu ini kami menduga bahwa sterling masih berada di area bullish meskipun magnitude-nya diduga tidak akan terlampau kuat. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.